Kamu pasti belum tahu bahwa satu sujud di tengah malam bisa mengubah nasib satu keluarga. Bahkan bisa melunasi utang 1 miliar rupiah tanpa bantuan pinjaman ban atau janji palsu manusia. Dan hari ini, kamu tidak sedang menonton video sembarangan. Kamu sedang duduk bersama sebuah kisah nyata, yang ditulis oleh air mata, dibuktikan oleh tahajud, dan disaksikan oleh langit. Assalamualaikum, teman langit. Selamat datang kembali di ruang cerita yang hangat ini. Tempat di mana kita membongkar rahasia langit yang sering luput dari pandangan dunia. Terima kasih sudah meluangkan waktumu, meskipun hanya beberapa menit. Kamu nggak datang ke video ini secara kebetulan. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu sedang berat, atau kamu sedang dikejar-kejar masalah, atau mungkin kamu lagi terpuruk dan bingung harus ngapain. Yakinlah, ini bukan karena algoritma YouTube. Ini adalah panggilan dari langit. Karena bisa jadi, apa yang akan kamu dengar hari ini adalah pintu pertolongan dari Allah yang selama ini kamu minta. Yuk kita mulai dengan energi positif. Ketik 77 di kolom komentar. Sebagai bentuk bahwa kamu siap membuka hatimu. Siap percaya lagi bahwa mukjizat itu nyata. Dan siap menyambut pertolongan dari arah yang tak pernah kamu duga. Ceritanya bermula dari seseorang bernama Fikri. Usianya masih muda. Tapi luka di hatinya sudah seperti lelaki yang hidup 2 kali. Ia punya bisnis cukup besar. Punya relasi yang banyak. Punya gaya hidup yang bagi sebagian orang terlihat menggiurkan. Tapi siapa sangka, di balik senyum profesionalnya, tersimpan beban utang sebesar 1 miliar rupiah. Angka yang bikin jantung berdegup kencang. Angka yang cukup untuk membuat tidur tak nyenyak selama berbulan-bulan. Dan angka yang membuat logika kehilangan akalnya. Fikri sempat coba semua cara. Dijual asetnya, dijual mobil, dijual peralatan kantor, dikurangi jumlah karyawan, ditelepon teman-temannya, dikirim proposal pinjaman ke sana kemari. Tapi tak satu pun yang membuahkan hasil. Hingga suatu malam, ia duduk sendiri di ruang kerjanya yang remang-remang. Berkas menumpuk. Panggilan masuk dari debt collector. Pesan WhatsApp dari klien yang kecewa. Dan semua itu membuat satu kalimat keluar dari mulutnya. Ya Allah, aku gak kuat. Dan kalimat itulah yang menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, Fikri memutuskan untuk bangkit dari kursinya. Menuju kamar mandi. Mengambil air wudhu. Tubuhnya bergetar. Tapi bukan karena dingin. Melainkan karena takut. Takut kehilangan semuanya. Takut gagal sebagai pemimpin keluarga. Takut ditertawakan dunia. Tapi di sisi lain, ia juga mulai merasa damai. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, yang selama ini hilang. Ia sujud. Pertama kalinya dalam sekian lama. Ia bicara kepada Allah. Bukan dalam bahasa Arab yang panjang. Bukan dengan hafalan doa-doa rumit. Tapi dengan bahasa hatinya yang retak. Ya Hayu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Hanya itu yang ia ucapkan berulang-ulang. Sambil menangis. Sambil memeluk sajadahnya. Sambil memohon. Agar langit menoleh sekali saja kepadanya. Teman langit. Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu merasa tidak ada satupun orang yang bisa menolongmu? Pernahkah kamu merasa sudah habis-habisan tapi tetap gagal? Kalau iya, maka kamu sedang berdiri di tempat yang sama dengan Fikri. Dan tahajud bisa jadi pintu keluar yang kamu cari selama ini. Tahajud bukan sekadar sholat malam. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak mampu. Bahwa kita butuh pertolongan Allah. Bahwa kita terlalu lemah untuk menghadapi semuanya sendiri. Dan malam itu, Fikri tidak minta lunas langsung. Ia hanya minta dikuatkan. Ia hanya minta dilapangkan. Ia hanya ingin bisa tersenyum walaupun belum ada jalan keluar. Dan Allah pun mulai bekerja. Bukan dengan keajaiban instan, tapi dengan mengubah jiwanya terlebih dahulu. Beberapa hari setelahnya, ada pesan masuk ke emailnya. Dari seseorang yang dulu pernah ia bantu tanpa pamrih. Orang itu menawarkan bantuan modal tanpa bunga. Dengan syarat, Fikri hanya perlu jujur dan bertanggung jawab. Tak berhenti di situ. Klien lama yang dulu memutus kontrak.
tiba-tiba menghubungi kembali dan ingin bekerja sama. Proyek senilai ratusan juta masuk begitu saja. Tanpa ia kejar, tanpa ia paksa. Dan dalam waktu 7 bulan, utang 1 miliar itu lunas. Sampai detik terakhir pelunasan, Fikri masih tidak percaya. Ia hanya memandang langit sambil berbisik. Inikah caramu membalas air mataku di sepertiga malam? Teman langit. Mungkin kamu belum tahu bahwa saat kamu menangis dalam sujud, langit tidak diam. Para malaikat sedang mencatat dengan tinta yang takkan pernah pudar. Dan setiap doa yang kamu bisikan di sepertiga malam, itu semua dikirim langsung ke arsinya. Tanpa filter. Tanpa jeda. Tanpa penundaan. Masalahnya, kita sering menyerah terlalu cepat. Kita berhenti berharap saat jawaban tak kunjung datang. Padahal bisa jadi, tepat saat kamu berhenti, pertolongan itu sedang menuju padamu. Hari ini, kalau kamu merasa hidupmu kusut, kalau kamu merasa ada beban yang gak bisa kamu ceritakan ke siapapun, cobalah angkat tangan di tengah malam. Cobalah rengek di hadapan Allah. Karena siapa tahu, kisah Fikri bisa juga terjadi pada kamu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang terlalu besar bagi langit untuk selesaikan. Asal kamu yakin. Asal kamu sujud. Dan asal kamu benar-benar jujur saat meminta. Sekarang, saat kamu selesai nonton ini, tulis 77 di komentar. Sebagai bentuk kesediaanmu menerima energi positif dari langit. Dan supaya kisah ini menyebar ke lebih banyak orang yang sedang butuh harapan. Butuh cahaya. Butuh mukjizat. Karena di bagian selanjutnya, kita akan bongkar rahasia yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat tahajud begitu kuat menggetarkan langit? Dan mengapa beberapa orang doanya langsung terangkat seketika? Jangan kemana-mana. Tetap bersama Ilmu Langit. Karena bagian kedua ini akan membuka pintu baru yang selama ini mungkin tertutup rapat di hidupmu. Kamu masih bersama kami di Ilmu Langit. Channel yang tidak hanya bicara soal ibadah, tapi mengajakmu untuk menyaksikan langsung bagaimana langit bekerja dengan cara yang tak masuk akal. Terima kasih, teman langit. Karena kamu masih bertahan. Karena kamu tahu, video ini bukan tontonan biasa. Kamu tidak sedang menonton untuk sekadar tahu. Kamu sedang membuka jalan bagi dirimu sendiri. Jalan menuju pertolongan yang tidak pernah salah alamat. Dan kalau kamu masih di sini, ketik 77 sekarang juga. Biar energi positif ini makin kuat. Biar semangatmu makin menyala. Dan biar doamu ikut naik bersama jutaan harapan yang juga pernah disampaikan lewat sujud tahajud. Di bagian pertama kita sudah melihat bagaimana satu tahajud bisa mengubah arah hidup Fikri. Dari orang yang hampir tenggelam dalam utang 1 miliar, menjadi seseorang yang kembali berdiri dengan tenang. Tapi kamu pasti bertanya, kenapa tahajud bisa sekuat itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sepertiga malam? Mari kita buka tabirnya. Dan kamu akan tahu bahwa tahajud bukan sekadar sholat sunnah. Tapi ini adalah jalan komunikasi paling eksklusif antara kamu dan Allah. Tahajud terjadi di sepertiga malam terakhir. Waktu di mana kebanyakan manusia sedang tidur. Lampu kamar dimatikan. Pikiran berada dalam alam mimpi. Tapi langit justru sedang terbuka lebar. Karena pada waktu itu, Allah turun ke langit dunia dan bertanya satu hal yang tidak main-main. Adakah hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan? Adakah hambaku yang meminta kepadaku, maka aku beri? Adakah hambaku yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni? 3 kalimat yang seharusnya cukup untuk membuat kita malu tidur sepanjang malam. Karena bayangkan, Pencipta langit dan bumi menunggu kamu untuk bicara, menunggu kamu untuk meminta, dan menunggu kamu untuk menangis di hadapannya. Tapi kenyataannya, berapa banyak dari kita yang justru tertidur pulas? Berapa banyak dari kita yang memilih scroll layar ponsel sampai subuh, daripada bangun sebentar untuk satu sujud? Teman langit, salah satu rahasia terbesar dari tahajud adalah kesendirian. Tidak ada ria, tidak ada pencitraan, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya kamu dan Allah.
dalam sunyi, dalam gelap, dalam tangis. Dan di saat itulah, kejujuran muncul. Karena kita tidak sedang tampil. Kita sedang mengaku bahwa kita lemah, bahwa kita butuh, bahwa kita tidak sanggup hidup sendirian. Maka tidak heran kalau doa-doa tahajud seringkali tembus tanpa penghalang. Karena isinya bukan basa-basi. Isinya adalah luka yang selama ini kita tutupi dari manusia. Dan Allah sangat suka dengan doa yang keluar dari hati yang hancur. Karena dari kehancuran itulah seseorang dibentuk ulang menjadi lebih kuat. Tahajud adalah waktu di mana para pencari keajaiban berkumpul dalam sujud. Para pemilik mimpi besar. Para pejuang yang tak lagi mampu bicara dengan manusia, tapi masih percaya bahwa langit mendengar. Fikri adalah salah satunya. Tapi dia bukan satu-satunya. Ada ratusan bahkan ribuan kisah tentang orang-orang yang menemukan jawaban hidupnya saat mereka menyerahkannya pada tahajud. Seorang ibu rumah tangga di Bandung yang anaknya koma selama 2 minggu. Setiap malam ia bangun, menangis di ruang tamu sambil menghadap kiblat. Ia tidak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Tapi setiap sujudnya adalah bisikan cinta kepada Allah. Sampai akhirnya, dokter datang membawa kabar. Bu, detak jantung anak ibu membaik. Ini bukan karena obat. Ini mukjizat. Bahkan, seorang kuli bangunan yang buta huruf, tapi rutin tahajud. Berdoa tanpa lafaz Arab. Tanpa bahasa indah. Hanya doa sederhana. Ya Allah, beri anakku masa depan yang baik. Aku bodoh, tapi aku ingin anakku pintar. Hari ini, anaknya kuliah di luar negeri. Dengan beasiswa penuh. Dan sang ayah masih tetap bangun tahajud. Karena ia tahu, langit itu mahal. Tapi tahajud adalah kuncinya. Teman langit. Kenapa tahajud begitu kuat? Karena ia mengajarkan 3 hal. Pertama, sabar. Kedua, ikhlas. Ketiga, yakin. Tahajud tidak selalu langsung membalik keadaan. Tapi tahajud selalu memperbaiki arah hati kita. Dan dari hati yang benar itulah, rezeki akan mudah datang. Pertolongan akan mudah turun. Dan hidup akan terasa ringan. Karena yang berat bukan masalahnya. Yang berat itu hatinya. Dan tahajud datang sebagai terapi malam. Menyapu habis beban yang kita simpan dalam diam. Fikri bilang, saya gak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya tahu, saya harus mulai dari sajadah. Dan itu yang mengubah semuanya. Ia mulai rutin bangun pukul 3 pagi. Kadang dengan mata yang berat. Kadang dengan kepala yang penuh pikiran. Tapi ia tetap sujud. Tetap memohon. Tetap mengulang satu doa yang sama. Ya Hayu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Bukan karena dia tidak bisa doa lain. Tapi karena hatinya sudah cukup jujur dengan kalimat itu. Dan ternyata, itu cukup untuk mengguncang langit. Dalam waktu singkat, energinya berubah. Wajahnya tenang. Keputusannya lebih tepat. Rezekinya datang dari arah yang tidak ia duga. Karena begitulah cara Allah bekerja. Ketika kamu sudah menunjukkan kesungguhan, maka langit akan bekerja dengan caranya. Kadang lewat orang asing. Kadang lewat peluang kecil. Kadang lewat kejadian tak masuk akal. Yang penting, kamu buka dulu jalannya. Lewat tahajud. Malam hari bukan cuma waktu untuk tidur, tapi waktu untuk membangun hubungan. Hubunganmu dengan Tuhanmu. Hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dan hubunganmu dengan takdirmu. Karena ketika semua orang tidur, kamu sedang memperjuangkan nasibmu. Bukan dengan tenaga, tapi dengan doa. Bukan dengan emosi, tapi dengan air mata. Dan percayalah, air mata di sepertiga malam itu tidak pernah jatuh sia-sia. Hari ini, kalau kamu merasa sudah terlalu lelah, kalau kamu merasa sudah mencoba semua cara, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah bicara kepada Allah. Lewat sujud di tahajudmu.
Jangan tunggu kamu hancur. Jangan tunggu kamu sendirian. Karena langit tidak pernah tutup. Langit selalu buka 24 jam. Tapi tahajud adalah waktu terbaiknya. Ketik 77 di komentar. Sebagai bentuk bahwa kamu siap menjadikan tahajud sebagai senjata. Sebagai tempat curhat. Sebagai ruang untuk membasuh luka yang selama ini kamu simpan sendiri. Karena di bagian ketiga, kita akan bahas lebih dalam. Bagaimana cara tahajud mengubah frekuensi hidupmu. Dan bagaimana tahajud bisa memanggil rezeki, jodoh, bahkan ketenangan jiwa. Terus bersama Ilmu Langit. Jangan biarkan kisah ini berhenti di kamu saja. Karena siapa tahu, video ini adalah penyebab tahajud seseorang yang sedang butuh pertolongan Allah. Selamat datang kembali di Ilmu Langit. Channel yang tidak hanya bicara soal ibadah, tapi membuka kisah-kisah nyata yang membuat kita kembali percaya bahwa langit tidak pernah tidur. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Bukan karena kamu tidak punya kerjaan lain, tapi karena hatimu sedang mencari jawaban. Dan percayalah, kamu tidak sedang nonton video ini karena iseng. Kamu dituntun karena ada sesuatu yang sedang menunggu di ujung usahamu. Sebelum lanjut, ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk kami, tapi untuk diri kamu sendiri. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi dari langit. Energi yang membuat doamu naik. Dan jawabanmu turun. Di bagian pertama dan kedua, kita sudah masuk ke cerita luar biasa tentang Fikri. Yang awalnya dikejar utang 1 miliar. Sampai akhirnya menemukan kekuatan dahsyat dari tahajud. Bukan karena uang datang tiba-tiba, tapi karena jiwanya berubah. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian ketiga ini. Bagaimana tahajud bisa mengubah frekuensi hidup seseorang? Bagaimana tahajud bisa menggeser semesta? Hanya dengan beberapa rakaat sunyi di tengah malam? Kita bahas pelan-pelan. Karena ini bukan hal mistis. Ini adalah sunatullah. Hukum langit. Yang berlaku untuk siapa saja yang mau bersungguh-sungguh mengetuk pintunya. Tahajud bukan cuma ibadah. Ia adalah gelombang. Ia adalah sinyal yang dikirimkan dari bumi langsung ke langit. Tanpa gangguan. Tanpa antrian. Dan tahajud punya satu kekuatan yang jarang disadari. Yaitu kemampuan mengubah frekuensi energi dalam diri kita. Saat seseorang terbiasa tahajud, frekuensi hidupnya berubah. Bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara emosional dan fisik. Gelombang syukur meningkat. Gelombang harapan naik. Dan getaran negatif seperti cemas, takut, gelisah mulai lurus satu persatu. Teman langit, ketika kamu mengeluh hidupmu tidak berubah, coba tanya satu hal. Sudahkah kamu memperbaiki getaran hidupmu? Karena yang kamu tarik bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan getaran. Orang yang penuh kekhawatiran akan menarik masalah. Orang yang dipenuhi prasangka akan mengundang kegagalan. Tapi orang yang hatinya bersih lewat tahajud akan memanggil datangnya solusi. Karena langit hanya menyambut yang jernih. Dan tahajud membersihkanmu dengan sangat dalam. Ada satu kisah menarik dari seorang pebisnis yang bisnisnya bangkrut di tengah pandemi. Ia kehilangan 3 toko besar. Utangnya ratusan juta. Banyak orang menganggap dia habis. Tapi satu hal yang dia jaga adalah rutinitas tahajudnya. Ia bilang, saya gak tahu lagi harus cari uang dari mana. Tapi saya masih bisa cari Allah lewat sujud. Ia terus bangun jam 3 pagi. Membaca doa yang sama. Ya Allah, cukupkan aku dengan caramu. Dan hari ini, usahanya bukan hanya bangkit, tapi berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya berubah? Yang berubah adalah jiwanya. Yang berubah adalah frekuensinya. Karena ketika seseorang bangun di sepertiga malam, ia sedang melawan ego, melawan kantuk, melawan dunia. Dan siapa yang bisa menaklukkan dirinya sendiri? Ia akan ditaklukkan dunia.
Tahajud membuat seseorang rendah hati. Karena dia sadar, tanpa Allah, dia bukan siapa-siapa. Tahajud membuat seseorang kuat. Karena dia tidak bergantung pada manusia. Tahajud membuat seseorang lapang. Karena dia menitipkan semua bebannya pada Yang Maha Kuasa. Dan hasilnya, hidupnya lebih ringan. Rezekinya lebih luas. Langkahnya lebih pasti. Bukan karena dia hebat. Tapi karena tahajud membuat dia tidak jalan sendiri. Dia jalan bersama langit. Dan ketika langit yang bergerak, maka semua halangan di bumi jadi kecil. Teman langit, kalau kamu merasa hidupmu mentok, kalau kamu merasa sudah coba semuanya tapi tetap gagal, coba tanya, kapan terakhir kali kamu bangun malam? Dan bicara jujur pada Allah, tahajud bukan hanya untuk mereka yang punya masalah besar, tapi juga untuk mereka yang ingin hidupnya luar biasa. Para ulama, para pengusaha, para pemimpin, bahkan para ahli teknologi dunia. Banyak dari mereka punya kebiasaan bangun malam. Karena mereka tahu, 1 jam di waktu sunyi lebih efektif dari berjam-jam berpikir siang hari. Mungkin kamu bilang, aku gak bisa konsisten tahajud. Aku sering kalah sama kantuk. Tenang. Semua orang berproses. Yang penting adalah niat. Dan konsistensi kecil yang terus dijaga. 1 rakaat, 2 rakaat. Tidak harus panjang. Yang penting kamu datang. Karena tahajud itu bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa tulus. Fikri pun memulai dari 2 rakaat. Kadang hanya menangis tanpa doa panjang. Tapi langit tahu bahwa air mata itu lebih jujur dari kata-kata. Dan tahukah kamu, ketika kamu menangis di tahajud, langit merekam itu. Malaikat mencatat itu. Dan dunia akan segera merespons itu. Karena kamu sedang masuk ke dalam zona yang sangat sakral. Zona di mana keajaiban lebih mudah datang. Bukan karena tahajudnya hebat, tapi karena hati yang datang dalam keadaan remuk. Dan remuk itu lebih kuat dari retorika. Tahajud juga menurunkan ego, mengangkat spiritualitas, dan meningkatkan daya tarik personal. Orang yang rutin tahajud, wajahnya lebih bercahaya, hatinya lebih tenang, dan lisannya lebih terkendali. Karena ia sudah belajar berbicara di hadapan Yang Maha Mendengar. Itulah sebabnya, tahajud tidak hanya memanggil rezeki, tapi juga jodoh, ketenangan, kesehatan, dan kejernihan hati. Bukan sulap, bukan mantra, tapi kekuatan dari penghambaan yang paling tulus. Jadi kalau hari ini kamu sedang dihimpit kesulitan, jangan hanya lari ke ban. Jangan hanya lari ke manusia. Lari ke sajadah. Karena dari situlah pertolongan yang sesungguhnya datang. Hari ini, kita semua punya masalah masing-masing. Punya utang, punya luka, punya ketakutan. Tapi jangan biarkan semua itu menumpuk dalam hati. Keluarkan dalam sujudmu. Curahkan dalam tangismu. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan air mata. Dan tahajud adalah waktu terbaik untuk itu. Ketik lagi 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu siap untuk mengubah hidupmu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Lewat tahajud. Lewat komunikasi paling privat dengan Allah. Karena kamu tahu, saat semua pintu tertutup, langit masih punya jalan. Dan jalan itu hanya bisa kamu temukan kalau kamu bersujud di waktu orang lain tertidur. Sampai di sini, kita sudah menuntaskan satu narasi besar tentang keajaiban tahajud. Dari cerita Fikri, hingga frekuensi hidup yang bisa berubah hanya dengan 2 rakaat di tengah malam. Semoga ini jadi penguatmu. Semoga ini jadi pengingatmu. Bahwa kamu tidak sendirian. Dan bahwa sujudmu sedang menanti untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan manusia. Terus bersama ilmu langit. Karena kita tidak sedang membuat konten. Kita sedang membangun jalan. Jalan menuju langit. Yang bisa dilalui siapapun. Asal ia bersujud. Jika kamu ingin kelanjutan tema-tema seperti ini,
Atau ada kisah nyata yang ingin kamu ceritakan? Tulis di komentar. Karena bisa jadi cerita kamu adalah inspirasi untuk ribuan hati lainnya. Salam dari Ilmu Langit. Tempat di mana sujud bukan hanya ibadah, tapi kunci pembuka segala arah.